Pak Assalamualaikum Suhirman. warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat malam Bapak Ibu. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa yang telah memberikan rahmat dan anugerahnya kepada kita semua sehingga pada malam hari ini kita dapat melaksanakan bimbingan teknis, eh, meningkatkan profesionalitasme guru pada platform Merdeka Mengajar atau PMM. Selanjutnya kami mengucapkan terima kasih kepada Bapak Ibu peserta BIMBEK yang sudah bergabung. Mudah-mudahan apa yang kita lakukan pada kegiatan malam hari ini dapat memberikan manfaat bagi kita semua. Kami juga mengucapkan terima kasih kepada Balai Pendidikan Menengah Gunung Kidul yang telah memberikan izin serta Ikatan Guru Indonesia Daerah Istimewa Yogyakarta serta jajarannya yang telah memfasilitasi kegiatan pada malam hari ini. Perkenankanlah kami untuk menyampaikan susunan acara pada malam hari ini. Yang pertama adalah pembukaan, yang kedua sambutan dari Ketua Ikatan Guru Indonesia Daerah Istimewa Yogyakarta, dan yang ketiga atau acara inti yaitu pemaparan materi oleh Ibu Maya Riasari dan Bapak Agil Wandrilita. Tanpa berlama-lama, marilah kita buka kegiatan pada malam hari ini dengan membaca doa menurut kepercayaan masing-masing. Berdoa dipersilahkan. Oke, cukup. Acara yang kedua adalah sambutan dari Bapak Ari Gunawan, Sarjana Pendidikan, selaku Ketua Ikatan Guru Indonesia Daerah Istimewa Yogyakarta. Berikut akan kami tampilkan videonya. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam IGI, sharing and growing together. Bapak Ibu peserta webinar yang berbahagia, puji syukur dari Allah Subhanahu wa taala, Tuhan yang Maha Kuasa. Pada kesempatan malam hari ini, kita dapat bertemu secara virtual tatap maya dalam rangkaian kegiatan webinar pelaksanaan atau praktik baik ya, berbagi praktik baik guru-guru di wilayah daerah istimewa Yogyakarta khususnya dalam pengelolaan platform Merdeka Mengajar. Bapak Ibu audiens yang berbahagia, kami dari Ikatan Guru Indonesia Daerah Istimewa Yogyakarta menyambut baik langkah baik yang dilakukan pada kesempatan malam hari ini sebagai upaya peningkatan kompetensi guru dari guru, oleh guru, dan untuk guru, selaras dengan semangat IGI sebagai organisasi profesi guru yang lahir, dikembangkan, dikelola oleh para guru-guru di daerah istimewa Yogyakarta. Bapak Ibu audiens yang berbahagia, selamat mengikuti kegiatan webinar. Semoga ilmu yang diperoleh tidak hanya berbekas sertifikat semata, tetapi juga pengembangan kompetensi kita di dalam mengajar di kelas-kelas Bapak Ibu semuanya. Pada Pak Agil dan teman-teman, sekali lagi terima kasih atas dukungan dan atensinya. Semoga ini menjadi langkah awal untuk berkegiatan dan terus banyak aksi praktik baik lain yang bisa kita laksanakan untuk perbaikan kualitas pendidikan di daerah istimewa Yogyakarta. Sekali lagi selamat mengikuti webinar. Semua dari awal sampai akhir, semoga kegiatan berlangsung dengan baik, ilmu yang bermanfaat dan bisa diamalkan di sekolah masing-masing. Ada kurang dan lebihnya kami mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berikutnya adalah materi dari Ibu Maya Riasari. Beliau merupakan Kepala SMP Negeri 3 Gedang Sari. Perlu kami sampaikan juga nanti bagi Bapak Ibu yang sudah bergabung dapat menuliskan nama dan instansi pada kolom chat. Apabila selama pelaksanaan Bapak Ibu memiliki pertanyaan mengenai kegiatan pada malam hari ini dapat langsung ditanyakan pada kolom komentar dan akan ditanggapi segera. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Yondi Akhiruddin SPD selaku moderator yang saya hormati dan Bapak Ari Gunawan SPD selaku Ketua Ikatan Guru Indonesia Wilayah Daerah Istimewa Yogyakarta yang saya hormati. Terima kasih karena telah memberikan kesempatan saya untuk menjadi bagian dari BIMTEK. Dan Bapak Ibu peserta BIMTEK yang saya hormati juga, sebelum
memasuki menu utama BIMTEK, yaitu meningkatkan profesionalisme guru melalui platform Merdeka Mengajar yang nantinya akan dipandu oleh Bapak Agil Wandrita MPD. Ada baiknya kita akan membahas terlebih dahulu apa itu makna dan karakteristik guru profesional. Bapak Ibu yang saya hormati, guru menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia tahun 2023 didefinisikan sebagai orang yang pekerjaannya atau mata pencahariannya adalah mengajar. Kemudian berdasarkan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen, guru diartikan sebagai pendidik profesional dengan tugas utama mendidik, mengajar, membimbing, mengarahkan, melatih, menilai, dan mengevaluasi peserta didik pada pendidikan anak usia dini, jalur pendidikan formal, pendidikan dasar, dan pendidikan menengah. Sedangkan menurut Munawir tahun 2023, guru merupakan seseorang yang bertanggung jawab terhadap perkembangan murid dengan mengupayakan perkembangan seluruh potensinya, baik potensi afektif, kognitif, maupun psikomotor. Bapak Ibu, guru profesional berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang standar pendidik, bahwa pendidik harus memiliki kualifikasi akademik dan kompetensi sebagai agen pembelajaran, sehat jasmani dan rohani, serta memiliki kemampuan untuk mewujudkan tujuan pendidikan nasional yang meliputi kualifikasi akademik pendidikan minimal diploma 4 atau sarjana, latar belakang pendidikan sesuai dengan bidang atau mata pelajaran yang diajarkan, dan memiliki sertifikat profesi guru. Bapak Ibu, guru profesional, kompetensi guru berkaitan dengan profesionalisme, yaitu guru yang profesional adalah guru yang berkompeten atau memiliki kemampuan. Guru yang memiliki kompetensi profesional perlu menguasai antara lain yang pertama, disiplin ilmu pengetahuan sebagai sumber bahan pelajaran, bahan ajar yang diajarkan, pengetahuan tentang karakteristik siswa, pengetahuan tentang filsafat dan tujuan pendidikan, pengetahuan serta penguasaan metode dan model mengajar. Selain itu, guru profesional harus memiliki penguasaan terhadap prinsip-prinsip teknologi pembelajaran, pengetahuan terhadap penilaian, dan mampu merencanakan, memimpin guna kelancaran proses pendidikan. Dan yang terakhir, guru profesional harus memiliki kemampuan dasar dalam penelitian seperti classroom research atau penelitian tindakan kelas. Kompetensi yang harus dimiliki oleh seorang guru profesional terdiri dari 3, yaitu kompetensi pribadi, kompetensi sosial, dan kompetensi profesional mengajar. Untuk menjadi guru profesional yang memiliki akuntabilitas dalam melaksanakan ketiga kompetensi tersebut, dibutuhkan tekad dan keinginan yang kuat dalam diri setiap guru untuk mewujudkannya. Dan seiring dengan kemajuan teknologi informasi yang berkembang pesat, guru tidak lagi hanya bertindak sebagai penyaji informasi, tetapi juga harus mampu bertindak sebagai fasilitator, motivator, dan pembimbing yang lebih banyak memberikan kesempatan kepada peserta didik untuk mencari dan mengolah sendiri informasi. Bapak Ibu peserta BIMTEK, berdasarkan uraian yang tadi bahwa karakteristik untuk menjadi seorang guru profesional itu kita harus mengerti dan menyenangi dunia pendidikan dan didukung dengan kompetensi profesionalisme yang dimilikinya, menerapkan prinsip mengajar yang baik serta mempunyai komitmen yang tinggi terhadap pendidikan, mempunyai motivasi kerja yang baik, memiliki multi peran sehingga mampu berjiwa sabar dan bisa dijadikan suri toladan bagi anak didiknya baik dalam berkata maupun bersikap. Menciptakan kondisi belajar mengajar yang efektif dan suasana sekolah yang kondusif,
mengikuti perkembangan teknologi komunikasi dan informasi untuk dunia pendidikan, mempunyai program pengajaran yang jelas dan terarah sesuai dengan kurikulum, dan berbudi pekerti luhur dan berkepribadian yang santun dan bertanggung jawab. Peningkatan kualitas guru sangat diperlukan guna membangun kesadaran akan pentingnya guru dalam mengajar, bagaimana rencana pembelajaran dibuat, program pembelajaran yang harus disampaikan kepada peserta didik, evaluasi pembelajaran, pengembangan kurikulum, dan kurikulum yang harus diberikan kepada peserta didik. Dengan pengembangan itu, seorang guru dapat memberikan apa yang harus diberikan kepada peserta didiknya. Nah, Bapak Ibu yang saya hormati, Kemendikbudristek telah mengembangkan PMM. Harapannya platform Merdeka Mengajar ini menjadi suatu referensi bagi guru mengembangkan praktik mengajar. Platform ini mempunyai 3 fungsi, yaitu membantu guru untuk mengajar, belajar, dan berkarya. Di dalamnya juga terdapat toolkit asesmen untuk mengukur capaian belajar siswa. Nah, Bapak Ibu peserta diklat, selanjutnya nanti bagaimana menyelesaikan pelatihan mandiri sampai dengan mengunggah aksi nyata akan disampaikan pembicara utama kita, yaitu Pak Agil Wandrilita MPD. Maka selanjutnya mari kita kobarkan semangat menuju guru profesional melalui platform Merdeka Mengajar. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Selanjutnya saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Itu tadi paparan materi dari Ibu Maya Yasari tentang profesionalitas guru. Berikutnya kita akan masuk ke materi yang kedua, materi inti dari Bapak Agil Wandrilita, Magister Pendidikan. Beliau merupakan urusan pembelajaran SMA Negeri 1 Lombok. Pada Pak Agil dipersilakan. Terima kasih atas waktu yang diberikan kepada saya, Pak Yendi selaku moderator. Mohon izin mengingatkan nanti kalau ada Bapak Ibu guru yang mau join, Pak Yendi bisa klik admit ya Pak. Terima kasih Bapak Ibu yang kami hormati. Sebenarnya BIMTEK atau seminar online ini kami buat semata-mata untuk membantu Bapak Ibu guru untuk memperoleh sertifikat 32 JP, karena selama pengamatan kami sertifikat 32 JP ini biasanya ditawarkan oleh platform-platform profit di luar keguruan. Jadi kita ini dijadikan objek sebagai ladang apa ya? Ladang dari platform-platform profit yang mencari keuntungan dari kebutuhan para guru untuk memperoleh sertifikat atau surat tertentu. Nah, dengan adanya IGI ini diharapkan Bapak Ibu guru bisa mendapatkan sertifikat 32 JP secara gratis, sehingga tidak lagi harus share-share ke grup-grup WA untuk mengiklankan platform-platform profit tersebut. Sehingga marwah kita sebagai guru itu masih tetap terjaga. Gitu. Harapannya seperti itu. Nah, langsung saja untuk pertemuan kita malam ini, kita tidak akan berlama-lama karena tadi sudah molor beberapa waktu karena kesalahan teknis, kami benar-benar mohon maaf. Nah, untuk pertemuan kali ini kita langsung masuk ke PMM. Sebentar. Di PMM ini
Sudah kelihatan ya Bapak Ibu? Kelihatan Pak Dir. Ya, terima kasih. Untuk PMM ini seperti yang sudah kita kenal beberapa tahun yang lalu, bahwa di sini ada pengembangan diri, kita masuk ke pelatihan mandiri. Selain itu sebenarnya PMM ini paling sering digunakan akhir-akhir ini oleh Dinas Pendidikan, terutama untuk pengelolaan kinerja dan PPG dalam jabatan. Kita masuk ke pelatihan mandiri, kita klik pelatihan mandiri. Di pelatihan mandiri ini ada banyak sekali topik dan seperti yang kita tawarkan di BIMTEK 32 JP kita, topik yang kita bahas adalah salah satunya adalah perencanaan pembelajaran SMA SMK paket C. Jadi nanti ada 3 topik, yang 2 topik untuk malam besok. Malam ini kita akan membahas secara singkat tentang topik yang pertama kita, yaitu perencanaan pembelajaran SMA SMK paket C. Kita klik topik ini. Di dalam topik ini terdiri dari beberapa modul, modul 1, 2, 3, kemudian ada aksi nyata dan sertifikat jika Bapak Ibu sudah selesai menyelesaikan aksi nyata yang dibuat. Di modul pertama ini, jadi saya ulangi lagi, di pelatihan mandiri dengan judul perencanaan pembelajaran SMA SMK paket C, di dalamnya ada 3 modul. Kita buka modul yang pertama. Di modul yang pertama ini ada beberapa subtema. Subtema yang pertama visi misi, subtema yang kedua memahami capaian pembelajaran, subtema yang ketiga adalah merumuskan tujuan pembelajaran. Dan di setiap tema ini kebetulan di sini ada 2 video yang harus dilihat, ada 2 lagi video yang harus dilihat, dan ada 2 lagi video yang harus dilihat. Jadi kita banyak sekali melihat video. Secara ideal, maka Bapak Ibu dipersilakan melihat video itu dari detik pertama sampai detik terakhir. Namun demikian, karena terlalu banyak waktu yang digunakan kalau melihat video, maka kita bisa menggunakan salah satu aplikasi online, yaitu NoteGPT. Di NoteGPT ini, setiap video yang mau kita lihat sudah dibuatkan resume mereka. Jadi sistem AI akan membuat video menjadi resume. Sebagai contohnya adalah kita video yang pertama, visi dan misi satuan pendidikan, kita klik. Nanti di sini kita diminta melihat video seperti ini. Secara ideal, maka Bapak Ibu Guru diminta melihat video ini dari detik pertama sampai detik terakhir. Namun demikian, untuk mempercepatnya, kita bisa menggunakan AI. Kemudian kita klik tombol YouTube-nya supaya kita menuju ke tab baru. Di tab yang baru ini, kita copy link YouTube-nya. Link yang ada di atas ini kita copy. Kemudian kita masukkan ke NoteGPT.io supaya AI-nya membuatkan kita suatu kesimpulan dari isi video tersebut. Nah, di sini ada summary atau rangkuman dari video yang dibuat oleh AI, bahwa di video tersebut, bahwa video ini sebenarnya menceritakan tentang cara merumuskan visi dan misi sekolah sebagai dasar kurikulum operasional yang fleksibel dan relevan. Dengan poin-poin penting, yang pertama adalah pengenalan visi dan misi sebagai panduan sekolah, fleksibilitas kurikulum operasional sesuai kebutuhan, keterlibatan seluruh warga sekolah dalam perumusan, analisis karakteristik dan lingkungan, tips untuk merumuskan visi misi, dan visi sebagai tujuan jangka panjang, sedangkan misi sebagai langkah pencapaian. Kemudian relevansi visi dan misi diperiksa secara berkala. Jadi video ini menceritakan hal itu sudah dirumuskan oleh AI, tinggal kita menyimpannya di
di mana saja bisa. Tapi kita biasanya menggunakan notepad. Kita menggunakan notepad saja, kita copy kesimpulan yang dibuatkan oleh AI tadi. Kita pastekan di notepad kita. Ini kesimpulan video pertama. Kemudian kita kembali lagi ke PMM. Video ini harus kita klikkan di hampir paling belakang, lalu kita play. Setelah kita play selesai, berarti sistem PMM sudah melihat, sudah mencatat bahwa kita melihat video dari awal sampai akhir. Padahal sebenarnya kita tidak melihat dari awal sampai akhir, tapi kita membuat resumenya. Namun demikian, jika Bapak Ibu ingin meluangkan waktu yang lama untuk melihat video dari detik pertama sampai detik terakhir, maka itu lebih baik. Kemudian kita menuju ke video yang kedua. Video yang kedua juga kita perlakukan dengan perlakuan yang sama. Kita klik tombol YouTube-nya supaya menuju ke tab yang baru. Kita tunggu sebentar. Di tab yang baru ini kemudian kita klik alamat video YouTube-nya, kita copy, kita pindahkan ke Note GPT yang tadi, supaya kita dibuatkan resume atau summary-nya. Nah, di video kedua ini, summary atau rumusannya dari video tersebut, atau rangkumannya adalah bahwa lingkungan belajar yang nyaman penting untuk menciptakan pembelajaran berkualitas, melibatkan semua pihak, dan menghargai keunikan murid. Kemudian poin-poin pentingnya adalah pentingnya kenyamanan dalam belajar untuk kualitas pendidikan, kemudian keterlibatan semua warga sekolah dalam menciptakan lingkungan positif, budaya sekolah sebagai dasar nilai dan norma bersama, menggali alasan dibalik perilaku murid untuk pemahaman yang lebih baik, membangun hubungan positif antara guru dan murid, pembelajaran berkelanjutan bagi guru dan murid, serta penguatan profil pelajar Pancasila dalam lingkungan sekolah. Rangkuman tadi tinggal kita copy, kita jadikan satu dengan kopian yang pertama tadi di dalam notepad kita. Setelah itu kita kembali ke PMM. Seperti tadi, video kita klik hampir selesai, lalu kita putar, supaya terdetek kita melihat video dari awal sampai akhir. Sekali lagi, kami menyarankan Bapak Ibu melihat dari awal sampai akhir video, namun jika merasa waktunya terlalu lama, bisa menggunakan cara ini. Kemudian kita masuk ke latihan pemahaman. Latihan pemahaman ini biasanya berisi soal-soal simple dari pembuat PMM, pembuat materi PMM. Misalnya di sini adalah pada pikiran berikut pernyataan yang salah mengenai visi dan misi, yaitu visi tidak harus selalu ideal. Ya, budaya sekolah tentunya ditentukan oleh perwakilan seluruh warga sekolah. Nah, di sini untuk latihan pemahaman, jika Bapak Ibu guru salah menjawab, maka bisa diulang-ulang terus sampai ditemukan jawaban yang benar. Jadi tidak usah khawatir. Lalu kita menuju ke cerita reflektif. Jadi setiap kita melihat video, kemudian melakukan latihan, maka nanti akan diminta untuk menuliskan reflektifnya. Nah, reflektif itu apa? Adalah resume dari apa yang sudah kita copy paste tadi. Sekarang kita copy semua. Lalu kita pastekan di reflektif sini. Lalu kita simpan. Jadi kita melihat dua video, melakukan latihan pemahaman, dan menuliskan refleksi itu mudah dan cepat. Namun demikian, sekali lagi kalau Bapak Ibu guru ingin melihat videonya secara detail untuk memahami, maka bisa diputar-putar videonya. Kita lanjut ke sub yang kedua. Ini masih modul 1, sub kedua.
Sub kedua adalah memahami capaian pembelajaran. Di sini ada 2 video juga. Ada 1 video wajib, dan tanda seperti ini berarti ada beberapa pilihan video yang dapat dipilih salah satu. Yang video yang ini tidak usah kita klik, sama seperti tadi, hanya beda temanya. Sekarang kita klik yang kedua ini. Yang dimaksud dengan video pilihan itu yang seperti ini. Jadi kita bisa memilih salah satu dari video ini, kita sesuaikan dengan mata pelajaran kita. Kalau mata pelajaran kita sains, berarti kita klik salah satu di antara 3 ini. Kalau pelajaran bahasa, salah satu dari 3 ini, dan seterusnya. Kemudian nanti kita perlakukan sama seperti yang tadi, kita minta AI untuk menuliskan resumenya, kita baca resumenya untuk memahami, kemudian kita copy paste resume di notepad, lalu kita tuliskan nanti untuk refleksi. Seperti itu Bapak Ibu Guru. Semoga tidak terlalu cepat. Nah, ini adalah sub 1, sub 2, sub 3, sub 4, lalu melakukan post test. Begitu juga untuk post test ini, Bapak Ibu Guru bisa melakukan kesalahan, tidak apa-apa. Nanti kalau ada jawaban yang keliru, tinggal diingat jawaban yang benar apa, kemudian nanti dicoba lagi. Itu untuk modul 1. Modul 2 akan seperti itu juga, tapi isinya mungkin bisa lebih banyak atau lebih sedikit. Kita coba lihat ya. Modul 2 ini kebetulan hanya ada 1 video, tapi di bawah di subtema ketiga ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 video. Sekitar 8 video. Jadi kalau mau dilihat satu persatu ya oke saja, nggak lupa. Tapi kalau mau diminta tolong AI untuk resume seperti tadi, sangat memudahkan kita mempercepat kerja. Setelah modul 1, 2, 3 selesai, maka Bapak Ibu bisa melakukan aksi nyata. Untuk tema perencanaan pembelajaran SMA SMK paket C ini, aksi nyatanya sangat mudah. Jadi tinggal RPP Bapak Ibu Guru, temanya terserah. Kemudian hanya ditambahi hal-hal tertentu seperti berikut ini. RPP atau modul ajar yang biasa Bapak Ibu buat, itu kemudian kita buka dulu. Kita buka dulu modul ajar yang sudah kami gunakan untuk aksi nyata yang diterima oleh penelaah. Jadi modul ajar atau RPP yang biasa Bapak Ibu gunakan itu bisa digunakan lagi untuk aksi nyata ini. Seperti yang kita ketahui, modul ajar itu intinya hanya ada 3. Yang pertama adalah tujuan, kedua adalah langkah-langkah dalam kelas, gurunya melakukan apa, siswanya melakukan apa, kemudian ada soal asesmen di belakang. Intinya adalah itu. Kemudian yang perlu ditambahkan untuk aksi nyata ini adalah adanya laporan praktek pembelajaran. Jadi nanti setelah RPP itu di bawahnya kita berikan laporan praktik pembelajaran. Di sana kita tuliskan pembelajarannya itu untuk kelas berapa, kemudian dilaksanakan di hari apa, tanggal berapa, tahun berapa, topiknya apa, kemudian dilakukan dengan cara bagaimana, diskusi kelompok atau bagaimana. Kemudian apakah ada LKPD-nya apa tidak, tidak perlu LKPD juga nggak apa-apa. Yang penting ada caranya. Kemudian disertai juga foto-foto ketika mereka melakukan kegiatan pembelajaran di dalam kelas. Di sini kami hanya melampirkan 3 foto. Kemudian setelah pembelajaran kita meminta siswa untuk menuliskan refleksi. Bisa kita tunjuk, bisa juga semua siswa menuliskan refleksi, tinggal kita ambil yang 3 saja. Sebagai contohnya, itu refleksinya miliknya salah satu siswa. Dia menyatakan bahwa materi yang dapat saya pahami masih sedikit rumit, karena materi kali ini bagi saya masih
belum bisa saya gapai. Namun bila saya mempelajari terus, saya mungkin bisa. Karena sekarang saya masih mempelajari materi kelas 10 dan saat kerja kelompok saya baru pertama kalinya dan saat itu sangat menyenangkan. Dan dia juga menuliskan supaya pembelajaran kimia menyenangkan, alangkah baiknya ada praktek yang seru. Dan kita lampirkan dua yang lain seperti itu. Nah, dengan RPP dan lampiran seperti itu, aksi nyata insya Allah diterima oleh penelaah karena aksi nyata kami sudah diterima oleh penelaah sehingga aksi nyata ini dianggap memenuhi syarat dan sertifikatnya bisa kita cetak. Di PMM ini akan menerbitkan sertifikat jika aksi nyata kita diterima oleh penelaah. Jadi sertifikatnya seperti ini dengan jumlah JP-nya tertentu di sini kebetulan 32 JP. Jadi Bapak Ibu, untuk tema kita yang pertama ini adalah perencanaan pembelajaran SMA SMK paket C. Langkah-langkahnya seperti itu, videonya kita lihat. Kalau tidak mau membuang waktu terlalu banyak, kita pakai AI. Kemudian refleksinya kita isikan sesuai dengan hasil AI yang tadi. Soal-soal dijawab dengan mudah. Kemudian kita upload RPP yang di dalamnya kita lampiri foto-foto ketika pembelajaran dan refleksi. Insya Allah akan diterima kemudian terbit sertifikat untuk tema ini, yaitu tema perencanaan pembelajaran SMA SMK paket C. Jadi Bapak Ibu bisa mulai mempraktekannya besok pagi atau besoknya lagi, atau kalau yang ini sudah bisa mempraktekkan yang lain dengan cara-cara yang sama. Untuk pertemuan besok insya Allah kita membahas dua tema yang lain. Saya rasa begitu Pak Yundi. Terima kasih Pak Adil atas paparan materinya. Mungkin ada Bapak Ibu yang ingin ditanyakan, bisa langsung dituliskan di chat. Nanti akan ditanggapi oleh Pak Adil secara langsung. Cukup, terima kasih Pak Yundi. Sepertinya mungkin kalau mau tanya-tanya mungkin nanti bisa di grup WA karena ini waktunya sudah hampir jam 9 Pak Yudi. Baik Pak Adil, terima kasih Bapak Ibu. Terkait materi hari ini nanti akan kita share melalui link YouTube. Jadi tadi sudah sempat direkam sehingga nanti bagi Bapak Ibu yang tidak menyimak dari awal atau mungkin tadi suara beberapa kali tidak terdengar, nanti dapat menyimak melalui kanal YouTube yang akan kami share melalui. Mungkin itu saja yang dapat kami sampaikan. Sebelum kami akhiri, kami selaku moderator ingin mohon maaf mungkin apabila dalam pelaksanaan malam hari ini dapat salah kata atau perbuatan. Mudah-mudahan apa yang disampaikan pada malam hari ini dapat memberikan manfaat bagi kita semua. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.